Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan tersentak kuat hatinya untuk hubungi kamu. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu. Seseorang yang sudah tidak dapat menahan dirinya lagi dan bertegas untuk tidak terus mendiamkan dirinya. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa journal reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, siapakah orang ini yang tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu detik ini? Kita cuba cari tahu ya. Siapakah orang ini yang tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu saat ini? Siapakah dia? Seseorang yang pikirannya, saya belum lagi bersedia teman-teman ya, tetapi kartu ini loncat ya. Wow, di sini ada energy divine masculine. Kita ambil saja teman-teman ya, kerana ini kartu yang loncat. Dan saya merasakan seseorang ini benar-benar ya, seolah-olah ingin menghadirkan dirimu. Setelah banyak pertimbangan, memikirkan faktor-faktor yang lainnya, dia benar-benar bertegas detik ini ya, untuk datang bertemu kamu, menghubungi diri kamu, menghadirkan dirinya lagi, setelah mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Nah, ketika hadirnya kartu divine masculine ini teman-teman ya, sama ada berzodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, tetapi saya tidak menyarankan ya kalian terlalu berpatukan kepada zodiak. Saya menangkap segala sesuatu ini sudah dihitungkan ya, dia sudah memikirkan sebelum dia tekad dia untuk kembali menghubungi diri kamu. Segala faktor luaran sudah dipikirkan, sudah dihitungkan. Saya menangkap energi seseorang yang cukup dominan sekali. Detik ini teman-teman, seseorang yang benar-benar ya, bukan sekadar ingin menghubungi kamu, tetapi seperti saya menangkap gambaran seperti dia benar-benar ya, ingin bertemu dengan kamu. Nah, kita lihat lagi siapakah orang ini ya. Seseorang yang tersentak kuat hatinya untuk hubungi kamu. Siapakah dia? Okey, di sini teman-teman ya, orangnya cukup tertutup sekali. Apapun yang dia lakukan ya, jikalau dia ingin kembali menghubungi kamu, datang mencari kamu, ini sesuatu yang dilakukan secara misterius, tidak akan memberitahu kamu. Tetapi ketika kartu ini hadir bersebelahan dengan The Gentleman ya, saya menangkap orang ini sudah lama mendiamkan kamu ya, seperti mungkin tidak ada pertemuan, ada sesuatu yang tertunda dengan orang ini. Sesuatu yang mungkin sama ada dia nanti-nantikan untuk berkomunikasi dengan kamu atau bertemu dengan kamu, tetapi hal ini sudah lama ditunda-tunda. Maka ini menjelaskan mengapa tergerak di hatinya ya dengan begitu kuat untuk menghubungi kamu. Ketika nanti-nanti menantikan kabar berita daripada kamu yang tidak kunjung tiba, membuatkan dia seperti menggerakkan hatinya untuk cuba menghubungi kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya teman-teman ya, pada waktu yang sama, dia merasakan ada sebab ya yang munasabah, ada sebab yang kuat mengapa kamu tidak lagi menghubungi dirinya. Dia mulai mendapatkan gambaran ya, seperti kehilangan kamu, seperti kamu menjauhkan diri, atau mungkin kamu memutuskan koneksi hubungan ini tanpa memberitahu dirinya. Orang ini teman-teman ya, seseorang yang memendam rasa. Saya merasakan banyak kekecewaan yang terjadi ya di dalam hidupnya, yang menjadikan dia orang yang seperti ini. Tidak berani untuk bertindak, agak pasif, walaupun dia memiliki perasaan yang begitu besar untuk kamu. Nah, setelah dipertimbangkan, setelah melihatkan kepada segala faktor luaran, barulah detik ini ya, tersentak kuat hatinya untuk kembali menghubungi kamu.
Orangnya penyendiri, teman-teman. Beberapa di antara dia ini mungkin ya seorang usaha ataupun peniaga yang cukup berjaya, mempunyai perniagaan ataupun usahanya sendiri, ataupun orang ini ya teman-teman, jikalau dia makan gaji contohnya, dia mungkin orang yang suka menyendiri. Tetapi saya menangkap sama ada dia seorang usahawan yang berjaya ataupun working for a big corporate company, bekerja dengan syarikat yang cukup terkemuka. But I can't help it ya, bersebelahan dengan coffin. Ini banyak energinya sebenarnya teman-teman ya. It depends on how I'm going to read the card. Saya lebih menangkap seperti ada sedikit energi yang mengindikasikan ya, segala sesuatu yang dia kerjakan sering tidak berhasil. Ada sedikit energi itu ya. Ataupun ada sesuatu yang dia nanti-nantikan daripada perniagaan, keuangan yang tidak kunjung tiba ataupun sering tertunda-tunda. Nah, orangnya orang yang suka menyendiri. Walaupun dia suka menyendiri teman-teman ya, dia tidak sukakan kesepian. Nah, dikombinasikan kedua kartu ini ya, saya menangkap seseorang yang ingin bertemu dengan kamu secara nyata. Sudah sangat merindukan kamu dan merasakan kamu sudah lama mengabaikan dirinya. Tidak mengabari, tidak bertemu dan sebagainya. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, siapakah orang ini. Orangnya tegas, orangnya bijak ya. Wow, di sini teman-teman terlihat dengan begitu jelas ya. Ini mungkin benar apa yang saya katakan barusan tadi ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dari segi pekerjaan. Mungkin orang ini sedang berada dalam kondisi keterpurukan keuangan, mengalami kerugian dan sedang menarik diri, bersendirian. Mungkin kerana dia tidak mahu kamu tahu akan kondisi keuangannya, mungkin juga tidak mahu membebankan kamu, dan dia seperti ingin menyelesaikan isu ini sendiri. Nah, semakin ke sini ya, saya mendapati orang ini seperti mengalami keributan dari segi pikirannya. Sering memikirkan cara ya untuk keluar daripada situasi ini, dan ini juga mungkin menjelaskan mengapa ya dia banyak mendiamkan dirinya akhir-akhir ini. Orang yang seperti mencari solusi, mencari cara bagaimana untuk menjalankan hidupnya dengan lebih baik. Fikiran yang cukup ribet sekali detik ini teman-teman ya, kekacauan fikiran, dan mulai merasa seperti tidak percaya diri untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Padahal teman-teman, keinginan itu sebenarnya cukup besar, orangnya sangat dominan. Tetapi ketika mempertimbangkan kondisi keuangannya, dia menjadi orang yang tidak yakin, tidak percaya diri. Masih lagi ya mencari solusi kepada masalah ini. Saya tidak tahu, mungkin ada kebahagiaan yang tidak kunjung datang untuk dirinya. Kita lihat lagi teman-teman ya, siapakah orang ini yang tersentak kuat hatinya untuk hubungi kamu. Wow, teman-teman, sudah ada energi tikus ya. Ini keluar pula energi ular. Nah, orang ini mungkin bersio tikus, mungkin bersio ular. Okay, we put that aside ya. Saya menangkap energi dia yang sukar melepaskan kamu. Ketika hadir ular ini bersebelahan dengan tikus ini teman-teman, dia seseorang yang sukar untuk melepaskan kamu. Jikalau dia benar-benar ingin melepaskan kamu, ini sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan di hatinya. Saya menangkap teman-teman, orang ini banyak pikiran detik ini, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak berpikir, dan dia seperti dalam posisi sedang seorang diri. Cuba mencari solusi seorang diri, menanggung segala kesusahan itu seorang diri. Seperti mencari cara, mencari solusi kepada masalah hidupnya ini ya. Orang ini sering dikecewakan baik dari segi perhubungan ataupun pekerjaan. Nah, ketika hadirnya ular ini teman-teman ya, ada sedikit energi yang mengindikasikan sama ada dia diposisikan sebagai orang ketiga dalam hidup kamu, ataupun orang ini menghadirkan orang lain, atau sebelum kamu ya, dia mungkin sudah ada orang lain. Seperti itu ya, seseorang yang belum selesai dengan dirinya ketika dia mengenali kamu. Nah, seperti itu. Energi yang lainnya, siapakah dia? Wow, di sini banyak halangan ya, banyak hambatan di antara kalian. Orang ini berpegang kepada ketetapan caranya, orangnya tegas. Agak sukar untuk kamu merubah si dia ini, cara pemikirannya, cara-caranya, dan saya lihat sama ada kalian berjarak jauh ataupun ada banyak perbezaan yang tertentu. Perbezaan jarak, perbezaan usia, perbezaan status, perbezaan budaya, perbezaan agama. Ada sesuatu yang tidak boleh diubah di sini. Hambatan di hubungan kalian ini terlalu besar.
Tetapi sebesar hambatan itu, besar juga perasaan dia kepada kamu. Itu yang saya tarik daripada energi ini ya. Baik, kita akan lihatkan dengan lebih jauh. Mengapakah secara tiba-tiba teman-teman tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu? Mengapa ya setelah lama mendiamkan, tidak mengabari, tiba-tiba secara tiba-tiba ya tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu lagi? Apakah yang membuatkan dia merubah pikirannya? Mengapakah secara tiba-tiba tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu lagi? Wow, di sini teman-teman ada Clover. Saya lebih menangkap energi yang cukup impulsif. Entah kenapa ya, saya menangkap ini seperti perasaan yang datang secara tiba-tiba. Perasaan ini, perasaan yang cukup weird sekali ya, datang dan pergi. Menyentuh hatinya untuk menghubungi kamu lagi. Seperti ketika dia ketepikannya, perasaan ini tidak mahu melayan perasaan ini akan datang lagi. Seperti ada rasa bersalah jikalau dia tidak menghubungi kamu. Ada perasaan terasa seperti terhutang budi. Dan mungkin ya juga ada rasa kegembiraan di hatinya. Saya menangkap orang ini seperti merasakannya, walaupun peluang kesempatan itu begitu kecil untuk mendekati kamu ya, tetapi ini sesuatu yang tidak perlu dia singkirkan. Saya lebih menangkap daripada energi Clover ini sesuatu yang cukup impulsif. Perasaan yang datang dan pergi, mengganggu pikirannya untuk kembali menghubungi dirimu. Atas alasan-alasannya, orang ini seperti ingin mengontrol kamu, teman-teman. Dia seperti kurang percaya, tidak percaya yang kamu baik-baik saja tanpa dirinya. Dia perlu kontak kamu lagi untuk mencari tahu. Kerana perasaan yang dia rasakan ketika memikirkan kamu ya, ini sesuatu yang cukup indah. Dan beberapa di antara dia merasakan begitu beruntung ketika hadirnya kamu dalam hidupnya. Dan dia tidak mahu ya kehilangan kesempatan itu. Seperti masih ingin mengekalkan kamu di sampingnya. Tetapi dengan kehadiran Clover, seperti saya katakan barusan tadi ya, ini lebih ke arah sesuatu yang impulsif. Like, taking a chance, trying his small luck ya, untuk mencuba-cuba. Sama ada kamu masih lagi menginginkan dirinya ataupun tidak. It's like gambling. Maka dia perlu cari tahu, perlu ambil tahu, sama ada kamu masih lagi berminat ataupun tidak. Maka perasaan ini datang dan pergi, mengganggu pikirannya untuk seperti ya, dengan adanya perasaan seperti ini membuatkan hatinya tersentak dengan kuat untuk kembali menghubungi dirimu. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman ya. Seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Okey, di sini ada kartu bouquet ya. Wow. Saya menangkap seperti kamu seperti ingin memberikan dia sedikit perhatian, ingin memberikan dia surprise, tetapi kamu seperti, saya tidak tahu ya, there's some kind of tricks going on ya. Seperti kamu tidak mahu memudahkan situasi ini. Contohnya begini, kamu ingin berikan dia perhatian, kamu ingin merawat dia, tetapi menurut kamu jangan terlalu memberi ini dengan cara yang mudah. Nah, itu energi yang pertama. Kerana mungkin kamu yang sering-seringan ya memberikan dia banyak perhatian dan sebagainya, maka kamu seperti tidak mahu memudahkan ya kondisi ini untuk dirinya. Nah, seperti itu ya. Dan pada waktu yang sama, energi yang lainnya, saya menangkap kamu merasakan ya begitu sukar sekali ya untuk mendapatkan segala perhatian, kasih sayang daripada orang ini. Dan ketika kamu ingin melepaskan, energi ini sering menarik kamu lagi. Sebenarnya kamu ingin diberikan perhatian, kamu inginkan kasih sayang, tetapi begitu sukar untuk mendapatkan daripada si dia ini. Nah, teman-teman, dia mempunyai energy divine masculine ya. Orangnya agak ego. Orangnya orang yang menjaga penampilan, menjaga harga diri. Maka dia seperti agak sukar untuk merendahkan egonya untuk kamu. Ketika kamu merasakan perhatian tidak diberikan, kasih sayang tidak diberikan, kamu juga seperti playing a tricks ya. Ketika kamu ingin merawat dirinya, memberikan perhatian, kamu cuba menunda-nunda dari pihak kamu. Saya tidak tahu mengapa ya saya menangkap energi yang seperti ini. Dan energi yang lainnya seperti ingin berikan dia perhatian. Entah kenapa ya, kamu seperti merasakan
berbelah bagi, ya, ingin melepaskan sakit untuk melanjutkan juga sakit. Tetapi jauh di hati kamu teman-teman, masih ada perasaan yang cukup sayang dengan orang ini, ya. Sebahagian daripada kamu sangat menyayangi dia, tetapi sebahagian yang lain, ya, seperti saya katakan tadi, ya, playing a tricks. Kamu tidak tahu, ya, ingin berikan perhatian ataupun tidak, kerana kamu sendiri tidak mendapatkan perhatian daripada dirinya. Wow, di sini kamu lihat, ya, begitu sinkron bacaannya. Ini sama ada diputuskan sepihak, ataupun kamu merasakan orang ini banyak menyakiti kamu, ya. Sama ada dia menyakiti kamu dengan cara tutur bicaranya ataupun perilakunya. Maka di sini, ya, saya tidak tahu teman-teman, apakah dia ataupun kamu yang memutuskan. Ini secara memutuskan tanpa ada kata-kata. Because of too fed up, ya, diamkan saja, pergi begitu sahaja. Nah, tetapi teman-teman, energi kemelekatan di antara kalian, ya, masih lagi wujud, ya, khususnya di pihak kamu. Dan saya menangkap detik ini, jikalau berlandaskan kartu di tengah ini, ya, orang ini benar-benar kesepian tanpa kamu detik ini. Jikalau kamu yang memutuskan. Kerana di sini kamu merasakan, ya, sama ada perilakunya atau kata-katanya cukup menyakitkan. Tidak meyakinkan kamu. Nah, ini dilakukan pergerakan atau perubahan ini, ya, terjadi secara begitu cepat. Teman-teman, maaf, ya, ada panggilan yang perlu saya jawab, ya. Teman-teman, sebentar. Okey teman-teman, maaf, ya, saya terpaksa menjawab panggilan tadi. Daripada kartu yang sama ini juga teman-teman, Scythe, ya, saya menangkap seseorang yang sudah tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu dalam waktu yang terdekat ini. Ini seperti sudah kurang sabaran, ya, untuk mengabari kamu setelah melihatkan mungkin, ya, kamu merasakan tidak ada perhatian daripada si dia, atau mungkin menurut dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Maka dengan cepat ingin mendatangi kamu, ingin menghubungi kamu lagi. Nah, teman-teman, di sini kita akan cuba lihatkan, ya, apa yang sedang terjadi di situasi hubungan kalian ini sehingga tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu. Apakah lagi faktor lain yang menyumbang, ya, ke arah hatinya yang tersentak kuat untuk menghubungi kamu lagi? Apa yang sedang terjadi di antara kalian di sini? Kita cuba lihatkan, ya, kondisi ataupun situasi hubungan kalian detik ini. Apa yang sedang terjadi? Wow, di sini ada isu yang berkaitan dengan komitmen. Nah, di sini teman-teman, seperti saya katakan tadi, ya, ini adalah bacaan umum, maka menarik banyak pelbagai energi. Komitmen sama ada orang ini mempunyai isu untuk berkomitmen, ya, untuk menjalankan sesuatu itu dengan serius. Dia mungkin ada isu untuk berkomitmen dengan kamu. Apatah lagi jika sedang mengalami keterpurukan keuangan. Nah, ini menjadi satu isu bagi dirinya, ya. Energi yang lain, teman-teman, saya melihat di sini, ya, I'm not sure. Apakah ini di antara kamu dan dia, siapa yang ada pasangan sah? Ada sesuatu yang berkaitan dengan pasangan sah yang membuatkan dia agak sukar untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Apatah lagi, ya, untuk menghubungi kamu. Nah, saya menangkap ada gerakan kuat untuk menghubungi, tetapi juga ada ketakutan kerana ada tikus ini, ya. Nah, nanti ular ini akan memakan tikus ini, teman-teman. Maka ada ketakutan untuk menghubungi kamu. Nah, ini mungkin, ya, sama ada dia atau kamu yang sudah ada pasangan sahnya. Nah, di sini teman-teman, selain daripada zodiak divine masculine tadi, ya, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, kita juga ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Seperti apakah kondisi hubungan kalian? Nah, benar, ya, ada caution. Seseorang yang perlu benar-benar berhati-hati dari segi pergerakannya kepada kamu. Nah, mengapakah orang ini perlu berhati-hati, teman-teman? Pergerakan yang perlu berhati-hati sudah pasti ada hambatannya. Nah, kalian pasti lebih arif dari saya, ya. Apakah hambatan-hambatan di hubungan kalian ini? Apakah kerana ada perbezaan umur, perbezaan budaya, agama, status dan sebagainya, sehingga membuatkan dia, ya, perlu berhati-hati dari segi tindakan dan pergerakannya ke arah kamu. Nah, jikalau kalian di sini mungkin, ya, seorang janda atau duda, ataupun mungkin ada pasangan tetapi dalam proses perpisahan. Mungkin proses perpisahan itu belum lagi selesai. Maka ini membuatkan dia terpaksa berhati-hati, ya, dalam menghubungi kamu, mendekatkan dirinya kepada kamu.
Tetapi berlandaskan kartu-kartu yang sudah terbuka ini, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar kesepian, sudah merasakan kehilangan kamu, dan seperti ini yang menjelaskan mengapa tergerak atau tersentak kuat hatinya untuk kembali menghubungi kamu. Tetapi ada perasaan takut dimakan oleh ular ini nanti. Nah, di sini teman-teman, ada yang merasakannya ini mungkin dari pihak dia ataupun dari pihak kamu yang merasakan ada yang sudah move on. Tidak mahu lagi mengendahkan satu sama lainnya. Mulai mengabaikan kerana mungkin kamu yang berjaya move on atau dia perlu move on dari koneksi ini. Ketika ingin tergerak untuk move on, masih lagi merindukan dirimu, merasakan kehilangan ketika merasakan kamu tidak ada di dalam hidupnya lagi. Mungkin ada yang sudah move on atau kamu memberikan gambaran yang kamu kini sudah berjaya move on. Ketika ini teman-teman situasi seperti ini menekan hatinya. Yang kamu pada akhirnya berjaya move on, ini membuatkan dia merasakan wow, tidak lama lagi dia bakalan even kehilangan kesempatan kecil yang sedia ada. Kesempatan kecil itu juga tidak akan diberikan dan dia mungkin akan kehilangan kamu untuk selama-lamanya. Maka ini menjelaskan mengapa tersentak kuat di hatinya untuk kembali menghubungi kamu. Kita akan lihat lagi teman-teman Ada kartu yang jatuh. Honeymoon. Wow, detik ini seperti saya lebih menangkap kartu ini sama ada kalian pernah pergi travelling bersama, mungkin juga pernah honeymoon I don't know guys, mungkin ada pernikahan yang tidak berkekalan. Daripada kartu ini saya menangkap pernikahan yang seperti pernikahan kontrak. Mungkin baru bernikah kurang daripada setengah tahun ada yang sudah berpisah, ada yang ditinggalkan, atau kamu mungkin pernah travelling dengan orang ini, pernah bekerja bersama, berlibur bersama, dan ini sesuatu yang saya tidak tahu apakah orang ini sedang travelling atau mungkin orang ini pergi meninggalkan kamu ini banyak energinya. Seseorang yang mungkin keberadaannya agak jauh dari kamu detik ini, dan kamu memikirkan sama ada dia akan menghubungi kamu lagi. Menurut kamu ketika dia pergi meninggalkan kamu ini mungkin dia senang-senang sahaja memilih orang lain. Maka sehinggalah hari ini kamu masih memikirkan apakah dia benar-benar move on atau kedepannya nanti akan kembali menghubungi kamu. Nah, di sini teman-teman saya menangkap ada beberapa sama ada hubungan yang jeda, putus, ataupun orang ini sudah lama pergi meninggalkan kamu. Maka timbul tanda tanya di pikiran kamu sama ada ke depannya nanti akan ada kejutan seperti orang ini akan kembali menghubungi dirimu. Tapi entah kenapa teman-teman jikalau orang ini sudah pergi meninggalkan kamu, apapun situasi hubungan kalian, memang tersentak kuat hatinya. Ini teman-teman, dari tadi saya menangkap energi ini. Ini bukan sebatas atau sekadar kontak menghubungi kamu Energi kuat menunjukkan orang ini benar-benar serius detik ini untuk datang mendekatkan dirinya dengan kamu. Mungkin akan kembali, akan pulang, bukan sekadar menghubungi, tetapi akan travelling datang mencari kamu lagi. Nah, ini mungkin energi seseorang yang sudah lama pergi meninggalkan dirimu Kita akan lihat lagi situasi hubungan kalian. Wow, ini cycle teman-teman. Sesuatu yang berputar-putar di tempat yang sama. Energi hubungan yang berputar-putar di tempat yang sama sehingga membuatkan kamu merasakan tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian apakah orang ini benar-benar serius ingin berkomitmen dengan kamu. Tetapi kerana energi komitmen bersebelahan dengan earth sign ini teman-teman saya boleh pastikan ada keseriusan dari hatinya untuk berkomitmen dengan kamu. Tetapi banyak rintangan dan halangan kerana energi di tengah ini caution and move on. Ada banyak obstacle. Mungkin perbezaan agama, perbezaan status. Itu lebih ke arah kedua perbezaan itu yang membuatkan kalian terpisahkan. Sesuatu yang berputar-putar ini saya tidak tahu, saya lebih menangkap energi kamu yang sebahagian daripada kamu di sini ketika ingin melepaskan, tetapi ada perasaan sukar melepaskan, masih mencintai dia. Nah, sesuatu yang dia berikan juga tidak ada kepastiannya. Energi yang berputar-putar. Sebahagian yang lain saya menangkap energi pernikahan yang tidak lama. Baru lagi bernikah belum sempat apa-apa, tetapi sudah ada yang berpisah. Entah kenapa saya menarik energi yang sedemikian rupa teman-teman Nah, kamu sesuaikan.
Kartu mana yang lebih resonate dengan energi kamu? Jikalau tidak ada yang sesuai, it's okay, just forget about it ya. Tidak perlu mencuba untuk mencocokkan energi kamu dengan orang lain. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap ini berlandaskan intuisi. Intuisi yang menggerakkan hatinya dengan begitu kuat untuk kembali menghubungi kamu. Nah, ini berlandaskan kesepian yang sedang dia rasakan, keributan daripada segi pemikirannya. Maka dia mencari cara, hati yang tersentak kuat untuk kembali menghubungi kamu. Ini berlandaskan sesuatu yang dia rasakan secara impulsif. Intuisi yang datang dan pergi. Tetapi teman-teman, pada waktu yang sama ya, saya menangkap energi dia yang sudah kurang sabaran untuk mengabari kamu dalam waktu dekat ini. Dan saya juga tidak tahu ya, mengapa tiba-tiba setelah begitu lama menunda hubungan ini, dengan begitu cepat ingin ya mengabari kamu. Seperti sudah kurang sabaran ya untuk mengabari kamu detik ini. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Mengapakah terwujud keinginan yang kuat di hatinya untuk menghubungi kamu detik ini tanpa menghiraukan apa pun yang bisa terjadi ya? Seperti jikalau ada halangan, sesuatu yang perlu membuatkan dia berhati-hati ya. Ini seperti sesuatu yang sudah dia ketepikan. Kerana tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu. Kita cuba lihatkan ya, mengapakah begini? Mengapakah begitu tersentap kuat di hatinya ya? Wujud keinginan yang kuat di hatinya untuk menghubungi kamu detik ini tanpa menghiraukan apa pun yang bisa terjadi. Sama ada kamu move on, sama ada pergerakannya dia perlu berhati-hati. Ini seperti sesuatu yang sudah dia ketepikan. Mengapa begitu ya? Six of Coins. Wow, Five of Cups. Ini teman-teman ya, kerana saya merasakannya, ini begitu jelas sebenarnya. Energi yang sama di kartu yang di tengah ini. Kenapa ya sering menarik energi yang seperti ini? Orang ini mulai merasakannya tidak ada keseimbangan dari segi perhatian yang pernah kamu berikan ketimbang dulu dan sekarang. Seperti peluang dia semakin tipis untuk mendekati kamu. Peluang dia semakin hilang untuk meneruskan atau melanjutkan hubungan ini. Sementara kamu mungkin juga pada waktu yang sama ya, ketika kamu masih menyayangi dirinya, kamu turut mendapatkan perhatian-perhatian daripada lawan jenis yang lain. Dia kini mulai merasakan tidak ada keseimbangan daripada perhatian yang pernah kamu berikan. Detik ini dia begitu yakin kamu bertegas untuk mengabaikan dirinya, mungkin ya, untuk selama-lamanya. You have managed to move on. Nah, ini membuatkan dia merasa takut. Takut kehilangan kamu, maka tersentak kuat hatinya ketika sudah merasakan ini ya. Kamu benar-benar mengabaikan dia, dia kesepian dan dia tidak mahu ditinggalkan sendirian. Apatah lagi ya, kerana pemberian kasih sayang daripada kamu ini ya, cukup menyamankan, cukup menyenangkan. Wow, di sini teman-teman ada Five of Wands, konflik batin yang cukup dalam di hatinya. Orang ini benar-benar ya berjuang dengan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Caution di atas ini. Walaupun dia perlu berhati-hati, tetapi jikalau dia tidak bertindak, dia bakalan kehilangan kamu. Dan pada waktu yang sama, dia juga tidak mahu ribut-ribut dengan kamu. Dia ingin mendamaikan situasi. Tetapi detik ini, teman-teman, ini menjelaskan mengapa ya tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu lagi. Kerana kesempatan itu memang sudah ada. Maka apa yang dinantikan lagi? Dia merasakan jikalau dia tidak bertindak, dia bakalan kehilangannya walaupun kesempatan yang kecil itu diberikan. Dia mungkin tidak akan memiliki ya kesempatan ini lagi. Maka dia perlu bertindak. Saya menangkap energi orang yang sudah kurang sabaran bertindak secara hastily, impulsively ya, secara seperti kelam kabut teman-teman jadinya. Untuk bertindak dalam keadaan terburu-buru untuk mendatangi kamu. Kerana kesempatan itu memang sudah ada. Kesempatan itu walaupun mungkin kecil, tetapi dia perlu bertindak. Maka ini menjelaskan ya, mengapa dia tidak lagi menghiraukan ya, apapun yang bisa terjadi dan perlu mendengarkan intuisi di hatinya untuk menghubungi kamu. Nah, benar ya teman-teman, kamu lihat The Chariot. Wow, orang ini benar-benar seperti
Saya tidak tahu teman-teman, dia takut kehilangan kamu dan masih ada keinginan untuk melanjutkan hubungan kalian walaupun terlihat dengan jelas ya banyak perbezaan itu. Di awal hubungan ini teman-teman, apa yang ingin dia lakukan ini ya bercanggah dengan tindakannya. Tetapi kini dia tidak menghiraukan lagi ya sama ada apa yang dia pikirkan bercanggah dengan tindakannya, dia tetap akan datang mencari kamu. Kerana dia merasakan jikalau dia tidak merebut peluang ini teman-teman, dia mungkin akan keciciran seperti miss opportunity ya, terlepas peluang untuk bersama dengan kamu kerana kamu sudah move on. Maka dia perlu bertindak dan juga hal-hal yang lain terlihat dengan jelas di sini ya. Orang ini sudah semakin penasaran. Sudah semakin penasaran akan apa yang terjadi dalam hidup kamu kerana kamu mungkin sudah tidak lagi memberikan perhatian. Ya benar teman-teman, dia merasakan kamu sudah pergi. Sebenarnya dia merasakan kamu sebenarnya sudah lama ya pergi meninggalkan koneksi hubungan ini, mungkin dalam 3-6 bulan, tetapi perbedaannya kamu tidak beritahu. Ini seperti diputuskan sepihak. Kepergian kamu ini tidak dia sedari setelah ya mungkin dalam baru-baru ini baru dia sedar yang kamu sebenarnya sudah memutuskan koneksi ini dalam 3-6 bulan yang lalu. Nah ini membuatkan dia merasakan sangat kehilangan kamu, maka tersentak kuat hatinya untuk kembali menghubungi kamu. Wow, benar ya teman-teman. Ini cukup jelas sekali sebenarnya. Dia pasti ya kamu sudah pun melepaskan koneksi hubungan ini. Sekurang-kurangnya, kamu berjaya membebaskan diri. Tetapi apa yang terjadi dengan orang ini, teman-teman ya? Saya menangkap dia bukan orang yang tidak tahu diri. Tetapi dia lebih ke arah tidak dapat menerima kenyataan ini. Walaupun dia sedar ya, kamu telah memutuskan mungkin 6-7 months ago. Tetapi dia hanya menyedari hakikat ini baru-baru ini. Tetapi dia sukar menerima ini, teman-teman. Dia seperti bertindak tidak peduli, ya, couldn't care. Seperti saya tidak peduli apa pun yang kamu lakukan, dia tetap akan datang lagi. Nah, orang ini bersifat keanak-anakan. Dia bukan orang yang tidak tahu diri, tetapi kerana dia tidak mahu ditinggalkan sendiri. Ini sesuatu yang agak sukar untuk dia terima. Dia tidak mahu menerima kenyataan yang dia sudah kehilangan kamu dan dia tidak mahu menjadi seseorang yang bersendirian. Maka akan merebutkan segala peluang yang ada untuk kembali menghubungi kamu. Nah, di sini teman-teman ya, ada King of Wands. Saya menangkap dari awal bacaan lagi ya, orang ini tidak akan ngomong lagi. Dia akan datang terus mencari kamu. Nah, sudah dapat kita klarifikasikan ya, situasi ini dengan kehadiran The Chariot. Dia akan bertindak dengan cepat. Dia tidak mahu ya kelihatan lemah di depan kamu kerana tidak dapat membuktikan kepada dirinya dia masih lagi boleh mengejar kamu. Orang ini tidak akan banyak ngomongnya teman-teman, tetapi akan lebih beraksi dan dia akan pastikan kamu dapat melihat aksi yang nyata ini. Saya tidak tahu teman-teman, beberapa di antara kamu adakah di pihak kamu atau dia orang yang memang sudah ada pasangan. Tetapi saya menangkap energi dia yang seperti saya katakan tadi ya, walaupun tema hari ini ya berbicarakan tentang tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu, tetapi saya menangkap orang yang akan beraksi, datang mencari kamu secara langsung. Orang ini teman-teman, dia memiliki hati dan perasaan yang cukup besar kepada kamu. Dan ketika dia kehilangan kamu, ini membuatkan dia kelihatan lemah. Ini sesuatu yang sukar untuk dia telan ya, maka dia ingin membuktikan kepada kamu yang dia belum kehilangan kamu. Contohnya begini, kamu sudah ingin melepaskan, tetapi dia tidak mahu menerima fakta ini. Maka dia akan tetap memperjuangkan kamu ke depannya. Nah, begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan kita kali ini, sepertinya saya sudah membacakan zodiaknya tadi ya. Divine Masculine dan juga ada Earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Tetapi saya merasakan di sini juga ada Pisces, Cancer, Scorpio kerana ada kartu Five of Cups. Begitu ya. Boleh dikatakan semua zodiak hadir dalam pembacaan kali ini, tetapi yang lebih mendominasi adalah daripada Aquarius dan juga Cancer. Cancer dan Aquarius mendominasi ya bacaan kita kali ini. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke depannya. Apakah langkah lain yang akan dia ambil selain daripada memperlihatkan aksinya kepada kamu? Apakah hal-hal lain yang akan dia wujudkan ke depannya nanti? Kita cuba lihatkan ya. Langkah apakah lagi yang akan dia ambil ke depannya nanti? Seseorang yang sudah tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu.
Wow, di sini orang ini ya benar-benar menggerakkan intuisi dan hatinya, mendengarkan kata hatinya untuk mendapatkan kamu lagi. Nah, di sini teman-teman, kamu sama ada berdealing dengan seseorang yang cukup egois, orang yang keras kepala, tidak mahu menerima kenyataan yang kamu sudah move on dan kamu tidak lagi include ya dirinya ini dalam hidup kamu. Kamu sudah mendapatkan perhatian-perhatian lain ya daripada orang lain, dan di sini dia akan pakai hati ya, menekankan dia tidak mahu kesepian dan ingin mencari kamu lagi. Benar ya, kamu lihat hati bersebelahan dengan divine feminine. Di sini ada divine masculine dan di sini juga ada divine feminine, maka merangkumi ke-12 zodiac sign. Orang ini memerlukan kamu, teman-teman. Ini bersebelahan dengan hati. Dia tidak mahu kamu memberikan hati kamu. Don't you dare give your heart to someone else. Nah, ini yang dia terapkan dalam pembacaan kali ini ya. Seseorang yang tersentak kuat hatinya untuk hubungi kamu, seperti giving you a warning. Don't you dare give your heart to someone else. Dia seperti dia yang berhak mendapatkan kamu, dan dia tidak mahu kamu memberikan hati kamu kepada orang lain. Kerana jelas terlihat di pihak kamu ini ya, kamu mendapatkan perhatian lawan jenis yang lain. Wow, di sini teman-teman, kamu ini sangat berharga di mata si dia. Apa yang akan terjadi bukan saja sekadar seseorang yang tidak mahu menerima kenyataannya yang kamu sudah melepaskan koneksi ini, tetapi dia akan tetap datang mengganggu kamu. Nah, kamu lihat ya, gambar ikan yang memandang ke arah wanita ini. Dia tetap akan datang masuk lalu lalang dalam hidup kamu, seperti ingin memberikan kamu peringatan yang dia masih lagi berada di samping kamu. Saya menangkap teman-teman ya, kamu ini cukup berharga di mata si dia, dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Nah, orang yang degil ya, orang ini teman-teman, kamu merupakan perhentian terakhir. Kapal ini sudah berlabuh di hati kamu dan tidak akan bergerak ke lain hati. Maka ini kesukaran untuk si dia pergi ke lain hati. Mungkin kamu yang move on. Nah, saya tidak tahu energi siapa yang move on. Kamu terbalikkan saja jika menurut kamu ini mungkin energi yang terbalik. Tetapi bagi memudahkan bacaan, saya percaya sebahagian besar dari kalian di sini yang move on dan dia masih lagi bertahan. Kedepannya ya, kerana kamu merupakan perhentian terakhir itu, dia kapalnya sudah berlabuh di kamu ya, hatinya sudah berlabuh di kamu, dia tidak akan pergi. Orang ini degil. Dia tidak akan mudah ya berpaling ke lain hati dan masih mengharapkan sebuah kepastian daripada dirimu. Mungkin dia perlu menebalkan mukanya ya teman-teman, datang mencari kamu lagi, dan dia seperti akan terus-terusan mengganggu hidupmu. Nah, kita akan lihatkan lagi teman-teman ya. Melalui pembacaan hari ini, mungkin ada pesanan-pesanan daripada hatinya yang mungkin ya akan menjelaskan mengapa tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Mungkin ada kata-kata ataupun pesan daripada hatinya yang akan menjelaskan mengapa hatinya tersentak kuat untuk menghubungi kamu. My love for you goes so deep. Nah, benar ya apa yang saya katakan tadi? Dia ingin menerapkan ini kepada kamu, teman-teman. Apa yang dia rasakan untuk kamu? Seperti kapal yang berlabuh tadi ya, perhentian terakhir. Cinta yang dia miliki untuk kamu ini cukup dalam. Ini seperti cinta abadi yang sukar untuk disingkirkan. Sama ada kalian ini boleh memiliki satu sama lainnya atau tidak. Tetapi perasaan itu tidak dapat disingkirkan. Ini energi kemelekatan. Walaupun ingin disingkirkan kerana menurut kamu, kamu tidak mahu melanjutkan tanpa status. Tetapi menurut dia, cinta itu tetap ada. Dan perasaan yang dia miliki untuk kamu ini goes so deep ya, sangat dalam sekali. Love is never wrong. Janganlah kita pernah sekali-kali ya menyalahkan cinta. Yang buta itu kita teman-teman, tapi cinta itu tidak buta. Yang buta itu kita. Kita mungkin ya jatuh cinta dengan orang yang tidak tepat. Tetapi perasaan cinta itu tulus dan murni. Cinta itu tidak bersalah. Yang bersalah itu kita. Love is never wrong. Nah, ini yang dia ingin seperti membuatkan kamu faham, membuatkan kamu mengerti apa yang sedang terjadi detik ini ya. Love is never wrong. Yang buta itu kita, tetapi bukan cinta. I cannot handle any more heartbreak. Setelah berkali-kali dikecewakan ya, seperti saya sebutkan di permulaan atau di awal bacaan ya, orang ini sering dikecewakan, banyak kesedihan dalam hidupnya. Dia tidak mampu lagi untuk kehilangan kamu. Dia tidak mampu lagi untuk bersemuka dengan kekecewaan ini. Dalam banyak-banyak kekecewaan teman-teman,
kehilangan kamu merupakan kekecewaan yang terbesar bagi dirinya. Please don't give yourself to anyone else. Benar kan? Benar apa yang saya katakan tadi. Don't you dare give your heart to someone else. Jangan pernah sesekali memberikan dirimu kepada orang lain. Nah, saya sudah bacakan energinya tadi. Kerana itu yang saya rasakan. Nak keluar kartu ini. Please don't give yourself to anyone else. Jangan sesekali memberikan dirimu kepada orang lain. Kerana dia tahu kamu adalah seorang wanita, lelaki yang sering begitu mudah mendapatkan perhatian. Mungkin kerana kamu cantik kerana kamu charming, kamu tampan, atau ada orang-orang penarik di diri kamu. Your smile brighten up my day. Dia sangat jatuh cinta dengan senyuman kamu Menurut dia kamu mempunyai senyuman yang cukup menawan, senyuman yang cukup manis sekali. Nah, di sini teman-teman, semua alasan-alasan ini membuatkan hatinya tersentak dengan kuat untuk kembali menghubungi dirimu. Distance never separate us. Tidak kiralah kalau kalian berjauhan, tempat tinggal yang jauh, atau hati yang sedang berjarak. Apapun jarak itu, tidak pernah memisahkan kalian. Detik ini dia sangat kesepian dan sangat inginkan pertemuan secara fisik. Entah kenapa tema membincangkan seseorang yang ingin menghubungi kamu. Tetapi yang anehnya, yang lebih terbacakan, energi seseorang yang ingin mendatangi kamu. Segala sesuatu itu sudah dihitungkan. Dia sudah memikirkan faktor luaran sebelum membuat keputusan untuk datang bertemu dengan kamu. Maka it's like a bonus for you guys Ini seperti sambil menyelam minum air teman-teman Seseorang yang tersentak kuat untuk menghubungi kamu juga mempunyai keinginan yang cukup kuat untuk mendatangi kamu, bertemu dengan kamu. Kapalnya sudah berlabuh di hati kamu. Kamu merupakan perhentian terakhirnya. Apa pun yang berjarak di sini, sama ada tempat tinggal, berjarak dari hati, ini tidak pernah memisahkan kalian. Kamu perlu memahami itu Okey teman-teman, ini adalah kata-kata daripada hatinya ke kamu detik ini. Zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita cuba lihatkan initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Okay, let's see. Di sini teman-teman saya tidak tahu sama ada seseorang yang tinggal di Los Angeles ataupun ada seseorang yang ingin pergi ke US Saya tidak tahu siapa yang ingin pergi meninggalkan siapa, tetapi saya merasakan kerana ada kartu honeymoon atau travelling tadi seseorang yang seperti dalam pertimbangan untuk pergi ke US, atau seseorang yang menonton dari US, Los Angeles, ataupun seseorang yang sudah membuat keputusan untuk menuju ke Los Angeles. Saya tidak tahu ini energi siapa yang ketarik ke pembacaan kali ini, yang bertemakan tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu. Mungkin kerana dia tahu kamu ingin pergi ke Los Angeles, contohnya dan dia mungkin tidak mengizinkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Maka dia akan tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu agar dia dapat to stop you, menghentikan ataupun membatalkan niat kamu supaya kamu tidak pergi ke Los Angeles seperti itu Maaf teman-teman, saya sudah sepatutnya membetulkan kamera ini tadi, but it's okay. Ada letter P, C, V, L, A, W, H, Y. Nah ini teman-teman, why? Why are you going to Los Angeles? Why are you leaving me behind? W, H, Y, R, X, M, N, O. Jawapannya tidak. Dia tidak mengizinkan kamu pergi Ini seperti it spell out everything. N-O-U-B. Teman-teman, seseorang yang mungkin, saya tidak tahu siapa yang ingin pergi ke Los Angeles, tetapi dia tersentak kuat hatinya untuk menghubungi kamu, mungkin untuk membatalkan keputusan kamu itu, atau ada orang yang watching video ini dari Los Angeles dan dia berkata tidak kepada keputusan itu untuk pergi meninggalkan dirinya. Maka ini menjelaskan mengapa hatinya tersentak kuat untuk menghubungi kamu, untuk seperti membatalkan niat kamu pergi meninggalkan dirinya. Saya harap initial ini kelihatan. Mungkin kamu perlu zoom teman-teman tetapi saya rasa ini cukup jelas. Atas ini ada letter R guys. Maybe I should put it this side It's clearer for you.
Ini initial lebih ya yang keluar. Okey guys, baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apa pun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.